can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. A few moments later. Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Rizky Nowandari, NPM 2341149, kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah. Berbeda dengan ilmu ekonomi mikro yang fokus pada keputusan individu dan perusahaan, ekonomi makro melihat gambaran besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Tujuan utama dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti pengeluaran konsumen, investasi, dan kebijakan fiskal serta moneter mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dengan pemahaman ini, ekonomi, bisnis, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan memahami ekonomi secara keseluruhan. Tentu, ekonomi makro memiliki dampak positif dan negatif yang mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Berikut adalah penjelasannya. Dampak positif ekonomi makro: 1. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro yang kuat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. 2. Stabilitas harga. Kebijakan moneter yang efektif dapat mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mencegah devaluasi mata uang. Ini memungkinkan konsumen dan bisnis merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. 3. Pengurangan pengangguran. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, ekonomi makro dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. 4. Keseimbangan neraca pembayaran. Dengan mengatur perdagangan internasional dan kebijakan valuta asing, ekonomi makro dapat mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri tanpa mengalami defisit yang berkelanjutan. Nah, dampak negatif dari ekonomi makro adalah 1. Resesi ekonomi. Ekonomi makro rentan terhadap resesi ekonomi yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan investasi, konsumsi, dan eksternal seperti krisis finansial global. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja, pengangguran, pengurangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. 2. Inflasi tinggi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi dan dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi tabungan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. 3. Defisit anggaran dan hutang publik. Kebijakan fiskal yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit anggaran dan akumulasi hutang publik yang tinggi. Hal ini dapat mengarah pada beban pajak yang lebih tinggi di masa depan dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk merespon krisis ekonomi. 4. Ketidakstabilan keuangan. Ekonomi makro yang tidak stabil dapat menghasilkan fluktuasi pasar keuangan, seperti penurunan nilai tukar mata uang, krisis perbankan, atau kebangkrutan korporat. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan konsumen. Dengan demikian, ekonomi makro memiliki dampak yang kompleks dan bervarian tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara,
serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.